Selamat malam Bapak-Bapak. Saya langsung menuju ke Komisioner KPU Pak Ilham Saputra. Pak Ilham, bisa mendengar saya jelas dengan Aiman Kompas TV Jakarta? Jelas, Mas. Baik. Pak Ilham, apa yang diartikan oleh KPU atas putusan Mahkamah Agung ini? Ya, baik. Tadi Pak Hakim sudah menyampaikan bahwa putusan yang kemudian diputuskan oleh MK adalah bukan terkait dengan SK 1185 yang kami keluarkan tentang penetapan presiden. Tapi yang menjadi objek gugatannya adalah PKPU 5 tahun 2019 tentang penetapan presiden dan wakil presiden. Nah, tentu saja pertama adalah putusan MA ini tidak berlaku surut. Kedua, yang dipersoalkan yang menjadi objek persidangan dalam Mahkamah Agung adalah peraturan KPU tentang penetapan calon. Ya. Nah, bukan sekali lagi tentang SK KPU penetapan presiden dan wakil presiden yang sudah tadi juga diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sebetulnya adalah peradilan yang berbeda gitu ya untuk kemudian menguji tentang penetapan SK KPU adalah Mahkamah Konstitusi, sementara untuk menggugat PKPU adalah Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung ini tidak berlaku surut. Nah, terkait dengan yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober dan kemudian baru diupload, nah ini perlu saya luruskan juga, banyak sekali berita-berita mengatakan bahwa KPU sengaja tidak mengeluarkan ini. Ini adalah kewenangan Mahkamah Agung, bukan Komisi Pemilihan Umum ya. Komisi Pemilihan Umum hanya menetapkan hasil pemilu presiden dan sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi meloloskan atau kemudian menganggap bahwa apa yang kita putuskan sudah benar. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan keabsahan dari kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf? Saya kira tidak ya, karena sekali lagi objek gugatannya adalah PKPU penetapan. Meskipun banyak sekali pelintiran-pelintiran di luar sana yang mengatakan bahwa kenapa terlambat pengumumannya Oktober 2019 diputuskan baru Juni itu di ranah Mahkamah Agung. Lalu seperti juga pengumuman pemenang pada KPU tengah malam misalnya. Ini ada banyak pelintiran-pelintiran. Apakah Anda juga merasa bahwa ini juga upaya yang kemudian mendelegitimasi? Atau ada yang sesuatu yang berbeda di sini? Ya, saya kira nggak ada persoalan kalau kita melihat tata negara, hukum tata negara kita, ya saya kira itu sudah jelas bahwa MA menguji tentang peraturan KPU, kemudian penetapan presiden hasil pemilu, perselisihan hasil pemilu ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pelintiran-pelintiran itu KPU sudah biasa menghadapi. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan ini kami ingin mengklarifikasi terkait dengan pelintiran-pelintiran tadi. Oke, nanti saya akan lebih dalam lagi kepada Anda. Saya ke Bung Mardhani Alisera. Betulkah di luar sana itu berupa pelintiran-pelintiran saja, Bung Mardhani? Oktober diputuskan 2019 ya, lalu kemudian baru Juni diumumkan, itu sekitar 8 bulan. Lalu kemudian juga disinggung-singgung juga pada waktu pengumuman pemenang pemilu 2019 itu tengah malam oleh KPU. Itu semuanya pelintiran, fakta, atau memang ya nyari-nyari aja lah? Aiman, makasih ya. Yang pertama tentu di era terbuka seperti ini publik punya hak untuk menafsirkan segala peristiwa politik ya. Apalagi Mbak Rahma ini kan dulu wakil ketua di tim 02, kemudian ada keanehan dalam tanda kutip, walaupun tadi saya mendengar penjelasan Biro Humas Mahkamah Agung karena work from home ya, walaupun kenapa hampir 8 bulan ya. Menurut saya menjadi lebih menimbulkan syakwa sangka karena 8 bulan baru diupload. Padahal kalau diupload segera kayak bisul pecahnya cepat gitu. Kalau bisul pecahnya cepat, mungkin Pak Jokowi juga nggak akan kebingungan ataupun menghadapi sesuatu yang tidak perlu lagi. Saya pada posisi bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kebenaran itu tidak boleh disembunyikan. Pak Mardhani, Bu Mardhani, tadi sudah dijelaskan oleh Mahkamah Agung. Saya ingin tanya, penjelasan ini karena terkait dengan pernyataan Anda. Apakah Anda menerima pernyataan ini? Disampaikan oleh Pak Abdullah, Humas Mahkamah Agung, menyatakan bahwa setiap putusan itu harus diperiksa. Dan pemeriksaan itu kata per kata yang membutuhkan waktu. Lalu kemudian terbentur oleh wabah COVID sehingga work from home. Apakah menurut Anda itu masuk akal?
Untuk 8 bulan tidak masuk akal, Aiman. Tidak masuk akal. Yang kedua, tidak masuk akal. Dan yang kedua, kita lihat presiden-presiden keputusan berikutnya atau yang sebelumnya. Saya yakin bahwa yang 8 bulan ini special case dan itu justru memberatkan Pak Jokowi sekarang ya, karena timbul bermacam syakwasangka. Sehingga menurut saya Mahkamah Agung, KPU harus memberi penjelasan yang detail bahwa ini sengketa hasil pemilu menurut konstitusi memang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan final dan binding. KPU sudah melaksanakan keputusan itu, tetapi sebagai satu presiden hukum, saya mengatakan perlu dikaji tindak lanjut karena ketika PKPU-nya batal, benar dia tidak berlaku surut. Nah, itu harus ada penjelasan bagaimana rasionalisasi terkait dengan bahwa ketika cuma 2 pasang calon, suara terbanyak gitu. Tapi begini Bung Mardhani, oke baik bahwa itu tidak masuk akal, Mahkamah Agung 8 bulan perlu memeriksa satu kata per kata dari hasil putusan, lalu kemudian terbentur oleh wabah COVID sehingga work from home, sehingga ada kendala pekerjaan di sana. Tetapi kalau seandainya, ini kita bicara seandainya, kalau memang ada katakanlah indikasi kesengajaan, nggak ada implikasinya juga kok dengan hasilnya. Jadi apa yang kemudian dicurigai? Tidak ada implikasi, benar. Saya setuju dengan Ilham bahwa keputusan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf sesuai dengan keputusan MK final dan mengikat, tetapi ini membuang energi sosial masyarakat karena ada apa ini sampai ditunda 8 bulan. Makanya tadi saya bilang seperti bisul, lebih cepat pecah lebih baik. Kalau kan gini, work from home itu Aiman, kita mulai 2 Maret Pak Jokowi mengumumkan kita belum ada PSBB itu. 31 Maret bahkan. Bayangkan dari katakan November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan kata per kata berapa tebal keputusan itu. Nah, menurut saya ini penting bagi kita untuk memberikan penjelasan yang masuk akal. Buat saya sederhana. Masyarakat cuma perlu penjelasan yang masuk akal. Gitu Iman. Oke, saya ke Bung Sira. Bung Sira dari mantan ya penasihat hukum pada kasus gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi atas pasangan Jokowi Ma'ruf. Bung Sira, tidak masuk akal 8 bulan terbentur wabah, pemeriksaan kata per kata menimbulkan syakwasangka. Komentar Anda? Saya kira kita harus berprasangka positif terhadap apa yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung tadi. Saya kira hal ini lebih jauh perlu dipertanyakan atau dimintai penjelasan kepada Mahkamah Agung. Nah, dalam konteks putusan saya kira pertama saya mau tekankan bahwa kita kembali melihat konstitusi kita di pasal 24C bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Dan ini sudah selesai proses hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kemudian jika ada norma hukum yang diuji di Mahkamah Agung terkait dengan surat keputusan KPU yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, tentu tidak ada korelasinya. Kedua, saya mau kemukakan bahwa sifat putusan itu final and binding, mengikat. Jadi ketiga, bahwa tidak ada satu putusan itu bersifat retroaktif, tapi prospektif. Kalau dilihat dalam konteks putusan Mahkamah Agung terkait dengan judicial review terhadap norma hukum, pengujian peraturan KPU terhadap undang-undang itu bukan sifatnya prospektif ke depan. Jadi saya kira ini sesuatu yang sudah selesai saya kira di bangsa ini, dan Presiden sudah jalan. Pemerintahannya sudah berjalan seperti sekarang dan tidak ada satu lembaga negara pun yang dapat menghentikan. Tapi Bung Sira, iya betul. Presiden. Iya, itu apa yang kemudian tafsir hukum yang Anda sampaikan mungkin banyak juga yang setuju. Meskipun di bawah banyak yang masih kasak-kusuk. Bertanya kenapa kemudian 8 bulan, kenapa kemudian ini baru diumumkan, adakah kemudian implikasi hukumnya. Saya akan kembali nanti, benarkah kemudian tidak ada implikasi hukum sama sekali dari hasil putusan Rahmawati Soekarno Putri terhadap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan KPU atas pasangan Jokowi Ma'ruf. Saya akan meminta penjelasan detail secara hukum dengan pakar hukum tata negara yang akan saya hadirkan selepas jeda. Tunggu saya kembali.